Puji Tuhan, selamat sore adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Saat ini kita akan memulaikan ibadah Sabtu ceria kita pada sore hari ini. Mari kita semua tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih saat ini kami boleh mengadakan ibadah walaupun ibadah online. Tuhan, saat ini kami akan memulaikan rangkaian ibadah kami pada sore hari ini. Mari Engkau berkati Tuhan, berkati juga adik-adik yang ada. Mari Engkau berikan mereka selalu kesetiaan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan membuka ibadah kami pada sore hari ini. Kami hanya alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan menjawab syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Amin. Saat ini kita sudah buka ibadah kita dalam doa, dan saat ini kita akan memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Mari kita semua memuji Tuhan yang semangat ya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Ya, happy saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ya, happy saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Ku akan selalu mendukungmu dan mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam kasih. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu dan mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu. Ku akan selalu mendukungmu dan mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam kasih. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti.
Tuhan, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya pujian kita semua diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saat ini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita siapkan telinga kita untuk sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang manis ya kalau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat pujian yang berkata, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih mengucap syukur atas berkat Tuhan dalam hidup kami. Kalau tadi tanya kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, kiranya pujian dan penyembahan kami Tuhan bisa berlayak bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati hamba Tuhan, guru kami yang sudah siap untuk membawakan firman Tuhan. Berkati juga kami sebagai pendengar, anak-anak yang ada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati semuanya Tuhan. Terima kasih, kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, puji Tuhan. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Kak Yoel yang ada. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-21. Yohanes 14 ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Puji Tuhan adik-adik. Nah, di sini Kak Yoel ingin membahas tentang mengasihi. Adik-adik sering kan mengasihi. Adik-adik kan mau kan mengasihi seseorang.
Apalagi orang tua adik-adik, pasti adik-adik kasihi, cintai gitu. Tapi di sini firman Tuhan mengatakan, barang siapa memegang perintahku, di situ berarti Tuhan Yesus. Memegang perintahnya Tuhan Yesus. Apa sih perintah Tuhan Yesus? Perintah Tuhan Yesus banyak loh. Tapi salah satu contohnya saja, jangan membenci. Karena Tuhan Yesus sudah katakan, jangan membenci. Nah, untuk itu mari kita lihat dulu adik-adik di Matius, buka Alkitab adik-adik di Matius pasal yang ke-6 ayat 14. Kayak baca ya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu juga yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi ini salah satu perintah Tuhan Yesus adik-adik. Jangan membenci. Jangan membenci orang lain. Karena kalau adik-adik membenci orang lain, berarti Bapa di sorga atau Allah kita atau Tuhan kita tidak juga akan mengampuni kesalahan kita gitu. Jadi jangan pernah membenci ya. Itu salah satu perintah Tuhan. Kenapa di ayat 21 mengatakan barang siapa, di Yohanes 14 ayat 21 mengatakan barang siapa memegang perintahku dan melakukannya. Memegang perintah Tuhan berarti udah mengetahui perintah-perintah Tuhan. Tapi apakah adik-adik melakukan perintah Tuhan? Jadi adik-adik harus melakukan perintah Tuhan. Salah satunya jangan membenci. Tetapi ayat selanjutnya dalam 2 ayat Yohanes 14 ayat 21, dialah yang mengasihi aku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Kalau adik-adik tidak mau membenci orang lain atau mau mengampuni orang lain, berarti adik-adik sudah melakukan perintahnya Tuhan Yesus. Dan kalau adik-adik sudah melakukan perintahnya Tuhan Yesus, maka adik-adik itu sudah dinyatakan mengasihi Tuhan, mengasihi Allah, mengasihi Tuhan Yesus. Itulah. Dan kalau adik-adik mengasihi Tuhan Yesus, maka ayat 16 dalam Yohanes 14 ayat 16, maka aku akan meminta kepada Bapa dan Ia memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 16 ini membuktikan adik-adik, kalau adik-adik mengasihi Tuhan, mengasihi Yesus, mengasihi Allah, berarti Allah akan mengirimkan penolong untuk adik-adik, untuk menyertai kehidupan adik-adik, bahkan pun guru-guru sekalian, bahkan pun KYOL. Kalau KYOL juga mengasihi, mengikuti perintah Tuhan, maka Tuhan akan mengirimkan penolong untuk menyertai kehidupan KYOL dan teman-teman sekalian serta adik-adik sekalian. Jadi kita harus mengikuti perintah Tuhan supaya kita mengasihi Tuhan. Dan kalau kita mengasihi Tuhan, ayat 16 berkata, Tuhan akan memberikan penolong bagi kehidupan KYOL dan adik-adik sekalian. Jadi itulah perintah Tuhan. Satu, jangan pernah membenci orang lain. Kalaupun dia melakukan kesalahan yang besar, adik-adik itu sudah disakiti hati, harus belajar mengampuni. Belajarlah untuk mengampuni, untuk memberikan. Biarlah Tuhan yang membalas semuanya. Karena Tuhan tahu adik-adik apa yang adik-adik butuhkan, apa yang adik-adik rasakan, apa yang adik-adik inginkan, apa yang ada di pikiran adik-adik, apa yang ada di dalam hati adik-adik. Apapun itu Tuhan tahu. Karena Tuhan Maha
tahu. Jadi Yoel bawakan firman hari ini, yaitu intinya jangan membenci dan lakukan perintah Tuhan supaya kita mendapat penolong dari Tuhan dan menyertai kehidupan adik serta Kak Yoel dan guru-guru sekalian selama-lamanya. Dan bukan cuma itu adik-adik, kalau kita sudah mengasihi Tuhan, bertanda pasti Tuhan mengasihi kita. Kayak Kak Yoel sih contoh, kalau papa adik-adik itu, orang tua adik-adik mengasihi adik-adik, pasti ketika adik-adik meminta sesuatu kepada orang tua, pasti orang tua akan menurutinya, karena adik-adik mengasihi orang tua. Kalau orang tua merasa adik-adik mengasihi orang tua, tidak berbuat hal-hal yang tidak menyakiti orang tua dan tidak membuat sakit hati orang tua adik-adik, maka Kak Yoel pastikan bahwa kalau adik-adik mau minta sesuatu, pasti orang tua akan turuti, walaupun itu tidak semau kita, seringkali tidak semau dengan apa yang adik-adik inginkan, tapi orang tua pasti berusaha untuk memberikan kepada adik-adik. Jadi begitulah, kalau kita juga mengasihi Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan apa yang kita inginkan. Kalau orang tua mungkin tidak mengetahui pikiran kita, mungkin tidak mengetahui isi hati kita, mungkin tidak mengetahui apa yang kita inginkan, apa yang adik-adik butuhkan. Tetapi Tuhan Yesus mengetahui segalanya, isi hati adik-adik, isi pikiran adik-adik, apa keinginan adik-adik, apa kemauan adik-adik, apa yang ingin adik-adik inginkan, apa adik-adik yang ingin lakukan ke depannya. Pasti Tuhan tahu. Dan oleh sebab itu, ya, itu Kak Yoel ingin katakan, mengasihilah, jangan membenci. Kalau mengasihi, melakukan perintah Tuhan. Kalau membenci, Tuhan juga tidak akan mengampuni. Ayat tadi dalam Matius 6 ayat 15, Tuhan juga tidak akan mengampuni. Jadi Kak Yoel ingin katakan, jangan membenci, mengasihilah orang lain, dan biarlah Tuhan memberikan penolong kepada kita supaya kita akan hidup disertai selama-lamanya. Jadi itulah inti firman Tuhan. Jadi jangan membenci, haruslah mengasihi supaya pertolongan Tuhan, perintah Tuhan dilaksanakan, supaya penyertaan Tuhan ada terus dalam kehidupan adik-adik dan Kak Yoel. Sekian firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang Engkau sudah berikan dalam kehidupan kami. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau meteraikan dalam kehidupan kami, agar kami bisa melakukannya untuk tidak saling membenci, tapi kami ingin saling mengasihi satu sama dengan yang lain, agar kami Tuhan bisa dapat pertolongan daripada-Mu, dan biarlah Engkau bisa menyertai kami seumur hidup kami Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami akan tutup Tuhan firman ini, biarlah Engkau Roh Kudus yang bekerja selanjutnya bagi setiap kehidupan kami masing-masing, baik bagi adik-adik yang ada ataupun para guru-guru yang mendengarkannya, bisa terpenuhi, bisa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mengucapkan syukur kami sudah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sekian firman Tuhan. Dadah.